karena kita semua hidup di zaman di mana internet, media sosial, dan teknologi begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Hari ini saya ditemani oleh Kak Dinda, seorang mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Halo Kak, terima kasih ya sudah mengundang saya di podcast ini. Senang banget ya bisa ngobrol di sini, berbagi tentang kesehatan mental yang memang menjadi topik krusial di dalam sekarang ini ya, apalagi untuk ini. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan lebih jauh, mungkin kakak bisa jelaskan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental? Tentu, jadi kesehatan mental itu sebenarnya kondisi di mana seseorang merasa sejahtera secara emosional, bisa berpikir dengan jernih, berhubungan baik dengan orang lain, dan mampu mengatasi tekanan atau masalah dalam hidupnya. Sama pentingnya dengan kesehatan fisik, kesehatan mental itu juga penting bagian dari kesejahteraan kita. Kalau fisik kita butuh olahraga dan nutrisi yang baik tentunya, mental kita juga butuh asupan yang sehat dong pastinya. Nah, menarik nih teman-teman. Jadi, kesehatan mental itu nggak cuma tentang tidak adanya gangguan atau masalah, tapi juga bagaimana kita bisa merasakan kesejahteraan dan bahagia dalam hidup kita. Benar sekali, dan inilah mengapa kesehatan mental itu sangat penting terutama bagi Gen Z yang sering menghadapi tantangan unik di era digital ini ya. Kira-kira apa sih Kak tantangan kesehatan mental yang muncul akibat penggunaan media sosial? Banyak sekali ya saya rasa. Salah satunya itu adalah kecanduan media sosial. Ini terjadi ketika seseorang merasa sangat sulit lepas dari ponsel atau gadgetnya. Dan ini merasa sering membuat kita merasa tidak fokus ya tentunya. Produktivitas menurun dan bisa merasa cemas kalau jauh dari ponsel. Kemudian juga ada yang namanya FOMO. Kakak tahu FOMO? Tahu dong Kak. Atau yang biasa kita sebut dengan fear of missing out. Ini perasaan takut tertinggal informasi atau aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Benar nih Kak, saya juga pernah merasa begitu. Kayak terutama kalau lihat teman-teman di media sosial yang pergi liburan atau mencapai sesuatu, rasanya kayak tertinggal gitu. Itu wajar sih, tapi kalau FOMO ini dibiarkan, lama-kelamaan itu bisa membuat kita merasa rendah diri, bahkan merasa cemas. Dan disinilah kesehatan mental kita mulai terganggu. Media sosial itu menampilkan kehidupan orang lain secara selektif, jadi kita hanya melihat dari sisi positifnya aja tentunya. Hal ini membuat kita merasa kurang percaya diri atau merasa tidak cukup, kayak gitu ya. Berarti Kak, kalau kita tidak bijak dalam bermedia sosial, bisa memberi tantangan sendiri ya Kak? Betul. Selain FOMO, ada juga masalah lain yang disebut dengan self comparison ya, atau membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat pencapaian atau kebahagiaan orang lain dan tanpa sadar itu membuat diri kita mulai merasa rendah atau iri. Lama-kelamaan hal ini bisa menyebabkan masalah mental seperti depresi atau kecemasan jika tidak dikelola dengan baik.
bisa membuat kita merasa terhubung, tapi juga bisa membuat perasaan kita itu merasa kesepian. Betul sekali, dan ada aspek lain juga yang penting, yaitu kecanduan media sosial. Sebenarnya kecanduan ini berhubungan dengan mekanisme dopamin di otak kita. Setiap kita mendapat notifikasi seperti like atau komen, otak kita itu mengeluarkan dopamin, yaitu zat yang membuat kita merasa senang. Dan lama-lamaan kita bisa terbiasa dan ingin terus-menerus mendapatkan perasaan itu. Wah, berarti pengaruhnya itu cukup kuat ya, Kak. Terus bagaimana sih, Kak, cara kita mengenali waktu kalau kita tuh sudah kecanduan media sosial? Tanda-tanda kecanduan ini antara lain itu sulit lepas dari media sosial, merasa cemas dan gelisah saat tidak membuka ponsel seperti itu, dan bahkan sulit konsentrasi pada hal-hal di luar media sosial. Kalau tanda-tanda ini sudah muncul, mungkin kita perlu membatasi diri dengan penggunaan media sosial. Menarik banget nih teman-teman. Jadi kita perlu bijak dan sadar ya saat menggunakan media sosial supaya tetap sehat secara mental. Namun banyak yang nggak sadar nih kalau mereka tuh sudah kecanduan media sosial. Bisa nih kakak jelaskan apa sih tanda-tanda kecanduan media sosial dan mengapa penting untuk segera mengambil langkah? Salah satunya yaitu sulit lepas dari ponsel ya, seperti gelisah dan cemas kalau tidak membuka media sosial. Tanda-tanda lainnya yaitu menghabiskan waktu berlebihan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau dibiarkan ini bisa mempengaruhi kesehatan mental karena kita bakal mudah stres, merasa kurang produktif, bahkan mengalami gangguan tidur. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang bingung, apa sih kak mungkin yang bisa kita mulai dengan strategi pertamanya nih untuk mengurangi kecanduan? Strategi pertama yang bisa kita coba yaitu mungkin bisa menerapkan batas penggunaan waktu ya. Kita bisa menggunakan fitur screen time di ponsel. Coba batasi penggunaan, misalnya hanya 1 atau 2 jam per hari lah. Bisa. Itu bagus kak. Tapi kadang kita tuh kayak masih kilaf karena terlalu asik dengan media sosial. Apakah ada cara lain? Cara lain mungkin kita bisa menggunakan cara mindful scrolling ya, yaitu sadar saat buka media sosial. Misalnya tanyakan pada diri sendiri, kenapa saya mau membuka sosial media sekarang? Apakah butuh atau hanya kebiasaan? Dengan cara ini kita bisa lebih selektif dan tidak asal scroll seperti ini. Jadi setiap kita membuka aplikasi atau media sosial, kita cek dulu nih alasan kita itu apa. Tapi kalau lihat teman update itu kayak susah untuk nggak tergoda gitu kan. Betul, kita bisa coba lakukan detox digital ya secara berkala. Misalnya 1 hari dalam seminggu kita coba tanpa media sosial. Ini sangat membantu kita kembali ke aktivitas di dunia nyata. Bagus banget nih teman-teman idenya. Detox digital bisa membantu kita lebih menikmati waktu atau bisa quality time bersama orang di sekitar. Iya, satu lagi yaitu mengelola ekspektasi diri. Ingatkan diri kita bahwa yang kita lihat di media sosial itu tidaklah kenyataan penuh. Jadi kita tuh juga perlu kurasi konten yang kita konsumsi di media sosial ya kak. Betul, benar banget. Kita bisa mengikuti akun-akun yang positif agar membantu suasana hati kita tetap baik. Baik nih, terima kasih banyak kak atas semua tipsnya. Jadi intinya itu untuk mengurangi kecanduan media sosial, kita itu bisa memulai dengan membatasi waktu, mindful scrolling, detox digital, mengelola ekspektasi, dan mengkurasi akun yang kita ikuti. Betul. Dan yang penting itu lakukan secara perlahan dan konsisten ya tentunya. Nah, untuk teman-teman pendengar, yuk mulai terapkan langkah-langkah ini dan rasakan manfaatnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih banyak untuk Kak Dinda atas ilmu dan tips yang luar biasa hari ini. Semoga semua yang kita bahas bisa membantu teman-teman Gen Z untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menjaga kesehatan mental di era digital ini. Sama-sama, senang sekali bisa berbagi di sini ya tentunya. Semoga obrolan kita ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk lebih peduli pada kesehatan mental. Dan buat teman-teman yang mendengarkan, jangan lupa kesehatan mental
kasih sudah mendengarkan episode ini. Jangan lupa ikuti podcast Membangun Kesehatan Mental Kinship di era digital